Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Atika Aisyah, di Cerita Misteri. Di cerita misteri kali ini, saya akan kembali membagikan satu buah kisah misteri yang berjudul Misteri Mbah Sarina. Seperti apa ceritanya? Tonton terus video saya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Cerita ini dialami oleh seorang gadis yang bernama Audi. Dan si Audi ini anak dari orang kaya raya. Bapaknya ini seorang pilot dan mamanya ini adalah seorang pengusaha yang sukses. Jadi orang tuanya ini sering sekali pergi keluar kota. Ketika orang tuanya berada di luar kota, si Audi ini hanya tinggal bersama Mbok Surti, yaitu pengasuh dia sewaktu dia masih bayi sampai sekarang dia sudah kuliah. Nah, singkat cerita, ketika sore hari si Audi ini pulang dari kampusnya naik mobil pribadi ya. Dia nyetir sendiri nih. Kemudian di lampu merah, si Audi ini berhenti kan. Dia iseng tuh melihat ke samping mobilnya, itu juga ada mobil yang mengendarai si cowok. Cowok ini lagi dengerin musik di tip mobilnya ya. Kemudian pandangan si Audi ini tertuju ke belakang jok mobil si cowok ini guys. Dan betapa kagetnya, di situ ada nenek-nenek pakai kebaya warna merah dengan muka yang pucat melihat ke arah si Audi dengan tatapan yang penuh dengan tanda tanya dan cukup mengerikan. Walaupun itu sore hari ya, si Audi ini ketakutan kan. Nenek ini ngeliatin si Audi terus dan gak berkedip. Lalu setelah lampu hijau, si Audi kemudian mengemudikan mobilnya cukup kencang supaya bisa sampai di rumah guys. Nah, sampai di rumah, si Audi ini dikejutkan lagi dengan keadaan rumahnya yang ramai, sepertinya ada tamu. Kemudian si Audi masuk ke dalam rumah, benar saja di situ ada tamu yaitu pengurus panti. Jadi para pengurus panti Jompo itu datang ke rumah Audi, katanya dia mengantarkan seorang nenek-nenek ke rumahnya Audi. Jadi katanya nenek itu adalah neneknya Audi, tapi si Audi sendiri nggak pernah tahu kalau dia masih punya nenek. Tahu dia neneknya cuma ada satu dan itu sudah meninggal. Lalu kemudian si petugas saat ini mengatakan bahwasanya kedatangan dia ke rumah Audi adalah mengantarkan Mbah Sarina pulang ke rumahnya, karena setahu dia Mbah Sarina itu hanya punya rumah yaitu di rumahnya Audi itu. Setelah itu si Audi ini bertanya kepada si Mbok Surti, Mbok apa Mbok tahu yang namanya Mbah Sarina? Soalnya mamaku nggak pernah cerita tentang Mbah Sarina. Jadi Mbah Sarina itu adalah adik angkat dari eyang putrinya Audi. Jadi nenek tirinya si Audi ya. Audi mencoba untuk menghubungi mamahnya yang sedang ada di luar kota. Setelah dihubungi, ternyata nomornya nggak aktif. Papanya pun juga nggak aktif. Akhirnya mau gak mau si Audi pun menerima kedatangan Mbah Sarina di rumahnya si Audi ini. Kemudian petugas panti jompo itu pamit meninggalkan rumah Audi. Setelah petugasnya pada pulang, si Audi ini kemudian menuju ke dapur, ke kamar belakang. Kemudian si Audi ini menuju ke kamar belakang tempat di mana Mbah Sarina itu tidur. Nah, pas sampai di depan pintu, si Audi ini buka pintu dan melihat Mbak Sarina ini sedang tidur. Mbak Surti mengatakan bahwa Mbak Sarina ini nggak bisa bangun, nggak bisa ngomong. Jadi kalau dia mau sesuatu itu cuma pakai bahasa isyarat. Lalu pandangan Audi tertuju pada wajah Mbak Sarina. Ada apa guys? Wajah Mbak Sarina itu ternyata mirip sama wajah nenek-nenek yang ngeliatin si Audi waktu di lampu merah guys. Kaget si Audi ini kan, ini kenapa wajahnya mirip banget sama nenek yang tadi ngeliatin aku di lampu merah, kata si Audi. Lalu di tengah ketakutannya tuh kemudian si Audi melihat Mbak Sarina ini mulai gerak gitu ya. Tadi kan tidur tuh, tiba-tiba dia gerak. Waktu si Audi ini menutup pintu, kemudian dia berlari ke atas, ke lantai atas ke kamarnya si Audi. Setelah sampai atas, dia menutup pintu, kemudian si Audi di dalam kamar itu bingung sekaligus takut.
sebenarnya ada teka-teki apa ini? Kenapa nenek-nenek yang di lampu merah itu bisa mirip sama Mbak Sarina yang katanya adalah nenek tirinya Audi? Lalu di tengah kebingungannya si Audi ini guys, kamar Audi itu diketok-ketok oleh seorang dari luar. Kemudian si Audi bergegas untuk membuka pintu, dan ketika pintu dibuka, alhamdulillah kata si Audi, temennya sahabat dekatnya si Audi yang bernama Juli itu datang ke rumahnya Audi. Senang nih Audi kan ke temennya kan. Dan si Juli ini, sahabat Audi ini memang sudah menjadi kebiasaannya yaitu nginep di rumah Audi ketika orang tuanya Audi itu di luar kota. Kemudian mereka ngobrol di dalam kamar, bercerita, bersenda gurau, dan si Audi ini pun menceritakan tentang Mbak Sarina yang dia lihat di lampu merah sama Mbak Sarina yang ada di rumah itu mirip banget wajahnya. Mereka ngobrol sampai larut malam. Mereka mencoba untuk tidur, tapi ternyata nggak bisa merem. Lalu si Juli ini ngomong sama Audi, nih kita turun ke bawah yuk, bikin susu atau makanan apa kayak gitu ngemil. Siapa tahu habis kita makan, habis kita minum, kita bisa tidur, kata si Juli. Ayo, kata Audi. Lalu mereka turun ke bawah tuh, ke lantai bawah menuju ke dapur. Pas mereka lagi jalan ke dapur, tiba-tiba mereka mendengar suara gamelan. Tengah malam ada suara gamelan. Bingung nih si Audi, siapa nih malam-malam nyetel gamelan? Masa iya Mbok Surti? Tapi sebelumnya nggak pernah sih Mbok Surti ini nyetel gamelan atau lagi musik malam-malam kan. Tapi suara musik ini, suara gamelan ini arahnya dari kamarnya Mbak Sarina guys. Kemudian si Audi ini dan Juli, mereka bergegas menuju kamarnya Mbak Sarina dengan mengendap-endap secara diam-diam untuk mencari tahu asal suara gamelan itu. Ketika sampai di depan kamarnya Mbak Sarina, kemudian si Juli ini dan si Audi membuka pintu kamarnya Mbak Sarina itu pelan-pelan. Betapa kagetnya itu mereka berdua, terutama si Audi. Ternyata Mbak Sarina yang tadi sore dia lihat gak bisa ngapa-ngapain, cuma rebahan doang di atas kasur. Tiba-tiba sekarang berdiri di depan mata si Audi, hari mengikuti irama gamelan guys. Dan itu wajahnya itu berubah 180 derajat. Yang tadinya tua, rentak, keriput, tiba-tiba berubah menjadi wanita yang sangat cantik, anggun, pandai, dan lihai sekali menari. Kebayanya ini sama persis dengan kebaya yang dipakai nenek-nenek waktu di lampu merah. Ngeliatin si Audi. Nah, kaget nih si Audi. Sebenarnya siapa nih Mbak Sarina ini? Lihat Mbak Sarina nari itu benar-benar lihai dan gemulai, cantik banget. Si Audi ini sampai terpukau. Lalu di tengah-tengah keseriusannya si Audi ini menatap Mbak Sarina, tiba-tiba Mbak Sarina itu menengok ke arah Audi. Mbak Sarina menengok ke arah Audi dengan pelan. Jadi nengok. Begitu melihat ke arah Audi, Mbak Sarina ini kemudian menyeringai dengan tatapan yang mengerikan, dan wajahnya Mbak Sarina ini dilihat sepenuhnya oleh Audi. Itu wanita yang sangat cantik, tapi pas dia ketawa itu entah kenapa si Audi ini ketakutan, merinding. Lalu si Audi dan si Juli ini berlari meninggalkan kamar Mbak Sarina. Pas mereka lari itu kedengeran banget suara Mbak Sarina ini ketawa guys, ketawa cekikikan. Lalu mereka ini berlari kencang ke kamar dengan ketakutannya kan. Nah pas sudah sampai di atas mau masuk kamar, tiba-tiba Mbak Sarina itu sudah ada di depan kamar si Audi guys. Entah dari mana bisa ada di depan kamar si Audi. Lalu belum sempat ini mereka masuk kamar, kemudian mereka turun lagi ke bawah karena saking takutnya melihat wajah Mbak Sarina ini kembali ada di depan kamarnya si Audi. Tapi kali ini wajahnya Mbak Sarina itu mengerikan guys, nggak secantik yang tadi mereka lihat di bawah. Lalu kemudian mereka turun lagi ke bawah, menuruni anak tangga, dan kemudian si Audi dengan sikap mengambil kunci mobil di atas meja. Lalu mereka kemudian menuju keluar ke garasi mobil. Setelah itu kemudian gerbang dibuka, lalu mereka keluar mengendarai mobil meninggalkan rumah Audi.
Di tengah jalan si Audi ini nangis, ketakutan, panik, dan bingung. Dia ninggalin Mbok Surti di rumah sendirian. Lalu kemudian dia bingung dia harus kemana. Orang tuanya itu dihubungin gak ada yang aktif. Dia itu kan anak tunggal, dia nggak punya saudara lagi di situ. Lalu kemudian si Juli ini menawarkan, bagaimana kalau kita ke rumah saudaraku aja. Ya baiklah, kata si Audi. Karena Audi juga bingung mau kemana kan. Akhirnya pergilah mereka berdua ke rumahnya si Juli. Nah, singkat cerita sampailah mereka ke rumahnya saudaranya Juli. Kita sebut saja namanya Andre. Setelah memperkenalkan Audi ke Andre, kemudian si Juli ini menceritakan kejadian yang telah mereka alami. Si Juli ini menceritakan semuanya kepada si Andre. Kebetulan si Andre ini, dia itu lulusan pondok pesantren. Jadi dia itu udah dalam ilmu agama ya. Lalu si Andre ini mengusulkan, bagaimana jika besok kita harus mendatangi tempat panti jompo di mana dulu Mbak Sarina tinggal. Ya, setelah mereka bangun tidur, mereka mandi terus sarapan. Lalu mereka bersiap-siap menuju ke panti jompo tempat di mana dulu Mbak Sarina tinggal. Ketika sampai, kemudian mereka langsung menuju ke gedung utama. Di sana mereka bertemu dengan kepala yayasan panti jompo. Lalu ini menanyakan sebenarnya siapa itu Mbak Sarina dan kenapa pihak panti jompo kemarin mengatakan bahwasanya mereka sudah tidak sanggup untuk mengurus Mbak Sarina. Tapi guys, petugas panti jompo itu tidak memberitahu tentang siapa Mbak Sarina. Katanya bahwasanya itu adalah privasi yang harus dijaga oleh para petugas panti jompo tersebut. Lalu karena merasa tidak mendapatkan jawaban, kemudian si Audi ini dan teman-temannya pun keluar dari panti. Tapi mereka nggak langsung pulang, mereka duduk dulu di taman dekat panti itu guys. Audi ini ngelihat ada nenek-nenek dari kejauhan sedang melambai ke arah Audi. Kayaknya nenek ini memanggil Audi dan teman-temannya untuk datang ke sana. Akhirnya karena penasaran, mereka bertiga pun datang menghampiri nenek tersebut. Setelah itu, nenek itu memperkenalkan diri, bahwasanya katanya namanya adalah Mbak Kanti. Dan Mbak Kanti ini lalu mengeluarkan selembar foto. Katanya dia bertanya pada Audi, apa benar yang ada di foto ini adalah kamu, nak? Lalu si Audi melihat, oh iya mbah, ini foto saya, foto nenek saya, foto saya dan foto mama saya. Waktu di foto, Audi ini sekitar umur 1 tahun masih digendong. Lalu kemudian si Mbak Kanti mengatakan, jadi saya ini adalah Mbak Kanti, saya dulu adalah pembantu atau tangan kanannya Eyang Putri kamu. Jadi saya orang kepercayaan Eyang Putri. Waktu itu saya bekerja di rumah Eyang Putri sebelum kamu lahir. Lalu dia bertanya, lalu si Audi mengatakan, apa mbah kenal dengan Mbak Sarina? Kenal, saya tahu Mbak Sarina. Mbak Sarina itu adalah adik tiri atau adik angkat Eyang Putri kamu. Dan Eyang Putri kamu sangat menyayangi Mbak Sarina. Apapun mau Mbak Sarina selalu dituruti oleh Eyang Putri kamu. Tapi sayang, Mbak Sarina itu orang yang tidak tahu diri. Dia menginginkan sesuatu yang berarti dalam hidupnya Eyang Putri kamu. Jadi Mbak Sarina itu ingin mendapatkan Pak Pranomo. Jatuh cinta gitu sama Pak Pranomo. Pak Pranomo itu sama sekali tidak tergoda dengan Mbak Sarina. Karena Eyang Putri kamu sangat cantik dan kaya raya. Karena merasa tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, kemudian Mbak Sarina itu menempuh jalur gelap, yaitu dia mendatangi seorang dukun. Dan diikutin sama si Mbak Kanti, ya kan? Diikutin sama Mbak Kanti, ternyata dia pergi ke dukun. Dan setelah pulang dari dukun, itu nggak tahu kenapa tiba-tiba setiap orang yang melihat Mbak Sarina itu benar-benar jatuh cinta. Ngerasa Mbak Sarina itu cantik banget. Apalagi ketika dia menari, Pranomo ini bisa jatuh cinta dan jatuh ke pelukannya Mbak Sarina. Lalu mereka itu berselingkuh di belakangnya Eyang Putri. Beberapa tahun diselingkuhin, akhirnya ketahuan tuh. Lalu Eyang Putri ini mengusir Mbak Sarina. Dan Mbak Sarina ini mengatakan, dia bersumpah bahwasanya dia akan menghancurkan hidup Eyang Putri dan dia akan mengambil tumbal dari Eyang Putri. Jika nanti dia punya cucu atau garis keturunan perempuan, itu akan menjadikan tumbal olehnya. Dan lalu setelah kejadian itu, Pak Pranomo itu jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Si Eyang Putri juga meninggal dunia nyusul suaminya itu. Lalu si Mbak Kanti ini pun juga tetap mencari tahu tuh sebenarnya di mana keberadaannya
si Mbak Sarina ini, karena dia tahu Mbak Sarina ini sedang mencari garis keturunannya Eyang Putri, yaitu si Audi ini tadi, yang minta pertolongan Pak Kiai bagaimana cara menghentikan Mbak Sarina ini. Lalu kemudian si Pak Kiai ini memberikan satu ramuan. Katanya ramuan ini kalau diminum sama Mbak Sarina, kekuatannya akan hilang. Dia akan kembali seperti manusia biasa. Bahwasanya kamu harus memberikan ramuan ini kepada Mbak Sarina. Bagaimanapun caranya agar kekuatan gaib Mbak Sarina itu lepas dari tubuhnya. Lalu setelah mereka berbicara, kemudian si Audi pamit pulang ke rumahnya. Dan mereka sampai di rumah itu disambut dengan Mbok Surti. Terus Mbok Surti ini mengatakan bahwasanya Mbak Sarina sekarang sudah lumayan mending, non, udah sehat, sudah mau ngomong pelan-pelan. Kaget kan si Audi ini, kok bisa? Padahal baru semalam nih ditinggal. Ternyata Mbak Sarina udah sehat, udah banyak perubahan. Lalu kemudian mereka masuk ke kamar dan merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Di saat mereka lagi bingung nih mikirin apa yang mau mereka lakukan, tiba-tiba lampu mati guys. Lampu mati di rumah Audi, seluruh lampu mati. Dan kemudian genset di rumahnya Audi juga nggak bisa nyala. Lalu kemudian si Andre memutuskan untuk turun ke bawah untuk mencari lilin. Turunlah mereka ke bawah, dan pas mereka lagi turun ke bawah, itu si Audi ini manggil-manggil ke kamarnya Mbok Surti. Mbok Surti, Mbok Surti, di mana kamu? Dia mencari Mbok Surti. Dan kemudian Mbok Surti menjawab, saya di sini non. Dan ternyata Mbok Surti itu ada di kamarnya Mbak Sarina. Tapi si Audi ini nggak mau datang, nggak mau nyamperin karena takut kan. Nah, nggak lama setelah itu Mbok Surti dan Mbak Sarina itu keluar. Mbok Surti ini memapah Mbak Sarina. Dan di tengah-tengah kepanikan mereka nih, tiba-tiba Mbak Sarina itu teriak guys, teriak kencang ngejerit. Itu keluar dari tubuhnya Mbak Sarina itu sesosok wanita yang sangat cantik. Gak tahu deh, ini kayaknya roh yang merasuki Mbak Sarina. Keluar, kemudian dia terbang melayang-layang dan masuk ke tubuhnya Mbok Surti. Jadi Mbok Surti ini kayak orang kesurupan, dirasuki sama roh yang jahat tadi ya, roh yang menunggu tubuhnya si Mbak Sarina. Dia mengatakan, saya akan membunuh kamu. Jadi kemungkinan karena Mbak Sarina udah tua, dia nggak kuat berdiri. Akhirnya sih roh jahat ini tadi merasuki Mbok Surti untuk membunuh si Audi untuk dijadikan tumbal. Lalu si Andre yang lulusan pesantren ini, yang ngerti tentang agama, yang ngerti tentang baca-baca, yang ngerti tentang doa-doa ya kan, dia meruqyah si Mbok Surti guys. Kanan kirinya Mbok Surti ini dipegangin sama Andre sama si Julie. Kemudian Andre menyuruh Audi untuk meminumkan ramuan itu ke dalam mulutnya Mbok Surti yang lagi dirasukin sama roh jahat tadi. Pas sudah diminumin, kemudian tiba-tiba Mbok Surti teriak kencang, nangis kencang ya, teriak kencang gitu ya. Kemudian keluarlah dari mulutnya itu roh yang tadi jahat itu, dia keluar melayang. Lalu tiba-tiba roh itu pun seperti perlahan menghilang. Lalu kemudian Mbak Sarina itu sadar dan dia kemudian menangis, meminta maaf kepada Audi bahwasanya dia selama ini sudah jahat kepada keluarganya, kepada keluarga dari Eyang Putri, dan juga kepada Audi yang ingin menumbalkan Audi. Lalu kemudian si Mbak Sarina ini menghembuskan nafas terakhirnya. Dia kemudian meninggal dengan keadaan dia sudah minta maaf pada Audi dan keluarganya. Oke guys, itu dari cerita dari saya tentang Mbak Sarina. Ada kurang lebih saya mohon maaf. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.